Pernah nggak kamu berada di titik di mana kamu harus memilih antara Tuhan atau kenyamanan hidupmu? Antara Yesus atau dunia yang menawarkan segalanya? Jujur saja, kalau kamu ada di posisi itu sekarang, kamu bakal pilih siapa? Sahabat Katolik, hari ini aku mau bawa kamu masuk ke sebuah kisah yang bukan cuma indah, tapi juga menusuk. Kisah tentang seorang gadis muda, cantik, penuh harapan hidup. Namanya Agatha. Ia hidup di Sisilia pada abad ketiga. Di masa di mana menjadi seorang Kristen bukan hanya soal iman, tapi soal keberanian menghadapi kematian. Di zaman itu, iman bukan sesuatu yang bisa kamu sembunyikan dengan nyaman. Iman adalah keputusan yang bisa membuatmu kehilangan segalanya. Sejak muda, Agatha sudah membuat pilihan yang sangat berani. Ia mempersembahkan hidupnya sepenuhnya kepada Yesus. Bukan setengah-setengah, bukan hanya saat hidup sedang baik-baik saja, tapi total. Ia memilih hidup murni, hidup untuk Tuhan, dan menjadikan Yesus sebagai satu-satunya cinta dalam hidupnya. Dan justru disitulah konflik besar mulai muncul. Suatu hari, kabar tentang kecantikan Agatha sampai ke telinga seorang gubernur Romawi. Seorang pria berkuasa, punya kekayaan, punya pengaruh, dan terbiasa mendapatkan apapun yang ia mau. Ketika ia mendengar tentang Agatha, ia langsung menginginkannya. Bukan untuk dihormati, bukan untuk dicintai secara tulus, tapi untuk dimiliki. Ia mengirim orang-orangnya untuk membawa Agatha ke istana. Bayangkan posisi Agatha saat itu. Di hadapannya ada kesempatan untuk hidup nyaman, aman, dan terhormat menurut dunia. Tapi ada satu syarat yang harus ia bayar, meninggalkan imannya kepada Yesus. Dan di titik itu, Agatha melakukan sesuatu yang sangat sederhana, tapi sangat dalam. Ia berdoa, "Ya Yesus Kristus Tuhanku, Engkau tahu hatiku. Engkau tahu kerinduanku. Hanya Engkau saja yang boleh memilikiku." Ini bukan doa biasa. Ini doa seseorang yang sadar bahwa mencintai Tuhan itu ada harganya. Gubernur itu mencoba membujuknya dengan cara yang halus. Ia berkata, "Engkau wanita terhormat. Mengapa engkau merendahkan dirimu dengan menjadi seorang Kristen?" Kedengarannya familiar ya. Hari ini pun kita sering mendengar versi modern dari kalimat itu. Ngapain sih terlalu rohani? Atau jangan fanatik banget. Tapi inti dari semua itu sama. Kenapa kamu memilih Tuhan kalau dunia bisa memberimu lebih? Agatha menjawab dengan kalimat yang sederhana, tapi menghancurkan logika dunia. Ia berkata, "Meskipun aku terhormat, aku ini seorang hamba di hadapan Yesus Kristus." Gubernur itu bingung, lalu bertanya, "Kalau begitu, apa arti terhormat?" Dan Agatha menjawab, "Artinya melayani Tuhan." Jawaban itu bukan cuma membuat gubernur kecewa, ia marah. Karena ia sadar, ia tidak bisa mengendalikan iman gadis ini. Akhirnya, Agatha ditangkap. Tapi bukan hanya di penjara, ia dikirim ke rumah seorang mucikari, ke tempat pelacuran. Tujuannya jelas, menghancurkan kesuciannya, menghancurkan imannya, membuatnya jatuh. Bayangkan tekanan yang ia alami. Seorang gadis muda, sendirian, di tempat penuh dosa, penuh godaan, penuh ancaman. Ini bukan sekedar ujian, ini perang. Selama sebulan penuh, Agatha berada di tempat itu. Tapi yang ia lakukan bukan menyerah. Ia berdoa.
tanpa henti, siang dan malam. Dan entah bagaimana, di tengah kegelapan itu, ia tetap menjaga kemurnian dirinya. Ia tidak goyah, ia tidak menyerah, ia tetap milik Tuhan. Sahabat Katolik, seringkali kita berkata bahwa kita tidak bisa setia karena lingkungan kita buruk. Tapi Agatha justru setia di tempat paling buruk yang bisa dibayangkan. Setelah sebulan, Agatha dibawa kembali ke gubernur. Harapannya mungkin sekarang ia sudah berubah. Tapi tidak, ia tetap sama, tetap memilih Yesus. Dan di titik itu, gubernur kehilangan kesabaran. Ia memerintahkan penyiksaan. Agatha dicambuk, dipukul, disiksa tanpa belas kasihan. Tubuhnya hancur, tapi imannya tidak. Lalu terjadilah sesuatu yang sangat kejam. Gubernur memerintahkan agar kedua payudara Agatha dipotong. Ini bukan sekadar kekerasan. Ini penghinaan. Ini usaha menghancurkan identitasnya sebagai seorang perempuan. Semua itu terjadi karena satu hal. Ia menolak meninggalkan Yesus. Di dalam penjara, sendirian, terluka, berdarah, Agatha kembali berdoa. Tuhan Allah, penciptaku, Engkau telah melindungi aku sejak kecil. Engkau menjauhkan aku dari cinta duniawi dan memberiku kekuatan untuk menderita. Sekarang, terimalah jiwaku. Ini adalah titik paling gelap, saat tidak ada lagi yang tersisa, saat dunia sudah mengambil segalanya. Tapi justru di saat itulah Tuhan hadir. Tradisi gereja menceritakan bahwa pada malam hari, Santo Petrus datang bersama seorang malaikat. Mereka mengunjungi Agatha di penjara. Mereka menghiburnya. Mereka memulihkan luka-lukanya. Bayangkan itu. Saat dunia menyakitinya, surga mendatanginya. Saat manusia merendahkannya, Tuhan mengangkatnya. Agatha tidak keluar sebagai korban. Ia keluar sebagai saksi. Saksi bahwa kasih Tuhan lebih kuat dari kekejaman manusia. Saksi bahwa tubuh bisa dihancurkan, tapi jiwa yang milik Tuhan tidak bisa disentuh. Dan akhirnya, Agatha wafat sebagai martir sekitar tahun 250 di Catania, Sisilia. Ia tidak mati karena kalah. Ia mati karena setia. Sahabat Katolik, kisah ini bukan sekedar cerita sedih. Ini Injil yang hidup. Yesus sendiri berkata, "Barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Agatha melakukan itu. Ia menyangkal dunia, memikul penderitaan, dan tetap mengikuti Yesus sampai akhir. Gereja mengajarkan bahwa para martir adalah saksi iman yang paling tinggi. Mereka bukan orang yang kalah, tapi orang yang menang dengan cara Tuhan. Agatha menjadi salah satu dari mereka. Bahkan sampai hari ini, ia dihormati sebagai pelindung bagi para wanita yang menderita kanker payudara. Luka yang ia alami menjadi jalan penghiburan bagi banyak orang. Sekarang, mari jujur. Ini bukan cuma tentang Agatha, ini tentang kita. Kita mungkin tidak disiksa secara fisik, tapi berapa kali kita menyerah pada godaan kecil? Berapa kali kita memilih dosa karena lebih mudah? Berapa kali kita diam ketika seharusnya kita bersaksi? Agatha ditawari kekuasaan, dan ia menolak. Kita ditawari kenyamanan kecil saja seringkali langsung goyah. Agatha tetap suci di tempat pelacuran. Kita yang hidup di dunia yang lebih bebas justru sering kompromi. Jadi, pertanyaannya sederhana, tapi dalam. Apakah kita benar-benar milik Kristus? Sahabat Katolik, mencintai Tuhan bukan sekedar kata-kata. Itu pilihan. Pilihan yang kadang menyakitkan. Pilihan yang kadang membuat kita sendirian.
tapi juga pilihan yang membawa kita pada hidup yang sejati. Hari ini mungkin kamu tidak dipanggil untuk mati sebagai martir, tapi kamu pasti dipanggil untuk setia. Setia dalam hal kecil, setia saat tidak ada yang melihat, setia saat kamu tergoda, setia saat kamu merasa sendirian. Dan mungkin justru disitulah perjuangan kita yang sebenarnya. Kalau kisah ini menyentuh hatimu, aku mau ajak kamu untuk mengambil langkah kecil. Tulis di kolom komentar, "Aku mau setia Tuhan." Bukan untuk orang lain lihat, tapi sebagai komitmenmu sendiri. Dan jangan simpan sendiri. Bagikan video ini ke temanmu, karena mungkin mereka juga sedang berjuang dalam iman. Dan kalau kamu belum subscribe, ayo jadi bagian dari sahabat Katolik di channel ini. Kita bertumbuh bersama, kita berjuang bersama, dan kita berjalan bersama menuju satu tujuan: hidup sepenuhnya untuk Kristus. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati.